Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Tiap desa pasti memiliki cerita-cerita yang tidak ingin dibagikan kepada orang luar. Sebuah cerita yang sering dibicarakan dengan bisikan-bisikan pelan, namun tak pernah ada yang berani mengungkapkan kebenarannya secara terbuka. Ada sebuah desa yang sangat terpencil di sebuah pulau kecil di Indonesia. Desa ini hampir terlupakan oleh dunia luar. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentangnya, dan lebih sedikit lagi yang pernah berani untuk mengunjunginya. Mereka yang berani mengunjungi desa itu, tak semuanya kembali dengan utuh. Cerita ini berasal dari seorang pemuda yang datang dari kota untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Apa yang dia temui, tak akan pernah bisa dilupakan sepanjang hidupnya. Di sebuah malam yang sangat gelap, ketika kabut tebal menyelimuti jalanan desa, seorang pemuda bernama Budi memutuskan untuk berkunjung ke desa yang selama ini hanya dikenal lewat cerita-cerita misterius. Sejak kecil, Budi sering mendengar cerita-cerita aneh tentang desa itu dari orang tuanya. Orang-orang yang pernah pergi ke sana tidak pernah kembali dengan cerita yang baik. Konon, ada hal-hal gaib yang terjadi di desa tersebut. Ada yang bilang, tempat itu penuh dengan roh jahat, sementara yang lain mengatakan, desa itu memang sengaja diasingkan karena kutukan yang sudah turun-temurun. Namun, rasa penasaran Budi mengalahkan rasa takutnya. Dia ingin membuktikan bahwa itu semua hanyalah cerita belaka. Budi memutuskan untuk berangkat ke desa itu sendirian. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 3 jam, berubah menjadi lebih lama karena banyak jalan yang rusak dan sulit dilalui. Sesampainya di desa itu, suasananya terasa sangat berbeda. Terlalu sunyi, tidak ada suara apapun selain desiran angin yang dingin. Desa itu sepi, rumah-rumahnya tampak usang dan hampir tidak terawat. Warga desa, yang tampaknya semuanya adalah orang tua, hanya bisa terlihat sesekali melintas dengan tatapan kosong. Budi merasa ada yang aneh, tapi dia tetap mencoba untuk tetap tenang. Ia bertanya kepada seorang lelaki tua yang sedang duduk di pinggir jalan. "Pak, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di sini? Kenapa desa ini sangat sepi?" Lelaki tua itu menatapnya tajam, seakan-akan ia sudah tahu pertanyaan ini akan datang. "Tidak ada yang perlu Anda tahu, Nak. Kalian tidak seharusnya datang ke sini," jawabnya pelan, suaranya serak. Budi merasa sedikit cemas, tetapi dia memutuskan untuk terus melangkah. Di malam hari, suasana desa semakin mencekam. Budi yang ingin menginap di rumah warga, akhirnya diterima oleh seorang nenek yang tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana. Nenek itu tampak baik hati, meskipun wajahnya penuh keriput dan matanya sedikit sayu. Saat Budi duduk makan malam bersama nenek tersebut, ia merasakan ada yang ganjil. Bau makanan yang hangat tiba-tiba terasa aneh. "Nenek, kenapa desa ini sepi sekali? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Budi dengan hati-hati. Nenek itu berhenti sejenak, kemudian melanjutkan makannya tanpa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar rumah. Budi terkejut, matanya mengarah ke pintu yang terbuka sedikit. Ada seseorang yang berdiri di luar, tetapi wajahnya tidak tampak jelas karena cahaya lampu yang redup. "Siapa itu?" tanya Budi, suaranya bergetar. Nenek itu hanya tersenyum tipis. "Itu bukan orang yang harus kamu kenal." Keheningan menyelimuti ruangan. Tak lama kemudian, nenek itu berdiri dan dengan suara pelan mengatakan, "Sudah saatnya kamu tahu apa yang terjadi di sini, Nak." Nenek itu kemudian melangkah ke lemari dan mengeluarkan sebuah buku tua yang sudah sangat usang. Buku itu tampak kotor, dengan sampul yang mulai rusak dimakan waktu. Budi merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu dengan buku itu. Nenek tersebut membuka halaman pertama dan mulai membaca dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. "Setiap 100 tahun sekali, desa ini harus menerima korban. Korban yang harus datang dengan niat mencari tahu. Dan dia yang pertama akan menjadi bagian dari ritual kami." Budi merasa darahnya seperti berhenti mengalir. "Ritual? Apa maksud nenek?" Nenek itu menatap Budi dengan mata yang kosong. "Kami semua sudah menjadi bagian dari ritual ini, Nak. Kamu juga akan tahu nanti." Budi merasa pusing dan gelap mata. Suara detak jantungnya berdengung di telinga, dan dalam keadaan terpuruk itu,
ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam rumah. Suara seperti langkah kaki yang berat, dan suara-suara lirih yang memanggil namanya. Nenek itu berkata pelan, "Sudah terlalu terlambat untuk pergi. Nak, malam ini, kamu akan menjadi bagian dari kami. Kami sudah menunggu kedatanganmu." Saat Budi menoleh, seluruh ruangan berubah. Rumah nenek itu tampak berbeda. Lebih tua, lebih gelap, dengan bayangan yang bergerak tak terduga. Dari luar jendela, Budi bisa melihat sosok-sosok hitam bergerak perlahan mendekat. Mata mereka bersinar di kegelapan malam. Budi berusaha berlari, namun tubuhnya terasa berat, seperti ditarik ke bawah. Setiap langkahnya semakin lambat, dan semakin dia mencoba berlari, semakin banyak suara yang memanggil namanya. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya jatuh dan kemudian gelap. Begitu sadar, dia berada di tengah sebuah lapangan yang luas. Suasana malam yang mencekam, angin berhembus dingin, dan di sekelilingnya ada orang-orang yang mengenakan kain putih. Wajah mereka tertutup, seakan menunggu sesuatu. Kemudian, suara dari balik bayangan terdengar. "Selamat datang, Budi. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Budi merasakan tubuhnya dingin, seperti ada sesuatu yang merasuki dirinya. Ia mulai merasa tubuhnya bergerak dengan sendirinya, seakan dia bukan lagi pemilik tubuhnya. Dan sejak malam itu, Budi tidak pernah kembali ke dunia luar. Cerita tentang desa itu kembali tersebar, dan mereka yang mendengarnya hanya bisa berbisik. Jika kamu mendengar panggilan dari desa itu, jangan pernah mengikutinya, karena mereka yang masuk takkan pernah keluar. Sekarang, ketika kalian mendengar kisah ini, apakah kalian merasa takut? Apakah kalian berpikir bahwa itu hanya cerita belaka? Atau apakah kalian merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengintai di balik kata-kata ini? Ingatlah, terkadang hal-hal yang kita anggap tak nyata, justru yang paling nyata adanya. Dan siapa tahu, mungkin ada sebuah desa yang masih menunggu kedatangan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian tertarik dengan cerita seram lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Siapa tahu, mungkin cerita berikutnya adalah cerita kalian.